Hai, Assalamualaikum adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kakak dan teman-teman ingin memberikan sebuah gambaran yang jelas agar adik-adik bisa lebih mudah mengenali apa sih itu teks persuasif. Yuk sama-sama belajar. Nah, jadi sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa sih yang kalian ketahui tentang teks persuasif? Sebutkan satu kata saja tentang teks persuasif. Ya, mengajak. Apalagi? Membujuk. Satu lagi? Ya, membuat orang yakin. Jadi kalau misalnya kakak bilang, ayo sama-sama berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat, apakah itu termasuk teks persuasif? Ya, betul, itu termasuk teks persuasif. Karena kakak mencoba mengajak adik-adik atau membujuk adik-adik agar mau berolahraga. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat kan? Tapi kalau misalnya kakak bilang, simpan buku itu di meja, apakah itu termasuk teks persuasif? Ya, betul, itu tidak termasuk teks persuasif karena sifatnya meminta adik-adik atau menyuruh adik-adik. Jadi itu tidak termasuk teks persuasif ya. Tapi kalau misalnya kakak bilang lagi, ayo kita sama-sama belajar agar kita menjadi pandai, apakah itu teks persuasif? Iya, betul, itu termasuk teks persuasif karena sifatnya mengajak adik-adik atau membujuk adik-adik atau membuat adik-adik percaya tentang apa yang kakak katakan. Karena memang betul kan, kalau misalnya kita rajin belajar, kita akan menjadi pandai. Jadi kalau misalnya adik-adik mempunyai tugas atau ditugasi oleh guru untuk menyimpulkan apakah teks ini teks persuasif, adik-adik bisa melihat teks itu atau membaca teks itu. Apakah sifatnya membujuk atau mengajak atau membuat adik-adik percaya, membuat adik-adik yakin. Berarti kalau isinya seperti itu atau sifatnya membuat adik-adik bisa yakin, berarti teks itu termasuk teks persuasif ya. Oke, jadi pemaparan akan dilanjutkan oleh teman-teman kakak. Tetap semangat belajar ya. Menjelaskan mengenai apa saja sih itu ajakan-ajakan dalam kalimat persuasif. Nah, contoh kata dalam kalimat ajakan ialah dengan contoh ayo. Nah, contoh kalimatnya itu seperti teman-teman, ayo bermain ke rumahku. Nah, sudah jelaskan di sini kalimatnya untuk mengajak untuk bermain. Nah, selanjutnya kita harus mengenali ciri-ciri kalimat persuasif itu sendiri. Nah, ciri-cirinya tentunya harus berupa kalimat yang mengajak untuk bermain, mengajak untuk belajar bersama, dan tentunya dalam kalimat tersebut itu berupa kalimat yang fakta, bukan kalimat yang dibuat-buat atau kalimat yang tidak masuk di akal. Nah, dan tentunya kalimat persuasif itu dapat meyakinkan pembaca. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak. Halo adik-adik, kakak akan melanjutkan materi mengenai struktur dan isi teks persuasif. Sebelum kakak lanjut, kakak mau bertanya kepada kalian, apa sih gunanya struktur dalam teks? Jika adik-adik belum tahu, kakak akan menjelaskan kepada kalian bahwa struktur itu sangat penting dalam teks. Bukan hanya teks persuasif saja yang memiliki struktur, tetapi teks-teks lain juga loh adik-adik. Nah, fungsi struktur dalam teks persuasif itu sangat penting dan digunakan untuk menyusun kalimat rujukan dan mempunyai empat struktur yang terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Isi dari pengenalan isu adalah berupa pengantar pada teks yang akan dibahas. Rangkaian argumen merupakan pendapat dari penulis mengenai isu yang akan dikemukakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat ajakan bagi para pembaca
untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir terdapat penegasan kembali, yaitu untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Nah, itulah tadi penjelasan kakak mengenai struktur dan isi teks persuasif adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengenali dan memahami lebih dalam mengenai teks persuasif. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.